Jadi yang dikatakan Tuhan itu Bapak Ibu, itu yang disebut namanya dengan yang batin. Jadi yang dikatakan Tuhan itu adalah diri yang batin. Jadi diri yang batin itu Bapak Ibu, ini selalu disebut ya dengan diri yang kosong. Atau disebut juga namanya diri yang hampa. Atau disebut juga namanya diri yang tiada. Jadi batin ya, kosong, hampa, dan tiada. Kalau kita sudah memahami bahwa yang dikatakan Tuhan itu adalah yang batin, kosong, hampa, dan tiada, ini maksudnya bukan dia tidak ada. Dia ada, dia wujud, dia nyata, dia terang. Namun belum bisa dikenal, belum bisa pula dia disaksikan. Itulah makna daripada batin itu. Jadi jangan dipahami dia tidak ada. Dia ada, ya dia wujud, dia nyata, dia terang, tapi belum bisa dikenal dan disaksikan. Kenapa? Karena dirinya itu dalam keadaan batin. Nih, gambarkan gini Bapak Ibu. Kosong, tiada, dan hampa. Lalu kapan dirinya itu bisa dikenal? Kapan dirinya itu bisa disaksikan? Kapan dirinya itu bisa disebut? Yang batin itu baru bisa dikenal, baru bisa disaksikan dirinya ketika batin itu mentajalikan atau menzahirkan dirinya berupa nur. Jadi ketika yang batin itu mentajalikan, menzahirkan dirinya berupa nur, maka nur itu yang disebut namanya dengan nur ilahi. Nur ilahi ini juga yang disebut namanya dengan nur Allah. Jadi nur ilahi, nur Allah, walaupun dia telah zahir, walaupun dia itu telah wujud, walaupun dia telah nyata, namun wujud zahir dan nyatanya juga masih dalam keadaan batin Bapak Ibu. Dia kan telah wujud itu, bukti wujudnya tuh berupa nur. Dia kan telah nyata, bukti nyatanya berupa nur. Walaupun dia telah wujud, telah nyata berupa nur, namun dirinya masih dalam keadaan batin jua. Ketika dirinya masih dalam keadaan batin, maka diri yang dalam keadaan batin itu, ini yang disebut namanya dengan Ahmad. Jadi Ahmad namanya Bapak Ibu ya. Ahmad itu Allah dan Muhammad. Ahmad itu artinya Allah dan Muhammad. Dia telah zahir, dia telah wujud, dia telah nyata, namun masih dalam keadaan batin. Nah, ketika dirinya masih dalam keadaan batin, walaupun dia telah zahir, walaupun dia telah wujud dan nyata, maka disebutlah namanya dengan Ahmad. Maka pada saat Ahmad ini, nur itu betul-betul nyata dia pada sekalian langit dan bumi.
sempurna wujudnya pada sekalian batang tubuh dan nyawa, maka barulah Ahmad itu berganti nama ia dengan Muhammad. Berganti nama ia dengan Muhammad. Kapan dia berganti nama dengan Muhammad? Ketika Ahmad itu telah betul-betul wujud dan nyata pada sekalian alam, pada batang tubuh dan pada sekalian nyawa, maka disebutlah namanya Muhammad. Namun yang mesti Bapak Ibu sadari, yang mesti kita kenal dan kita pahami, bahwa Ahmad dan Muhammad itu esa. Ahmad dengan Muhammad itu tunggal. Satu juga orangnya tuh Bapak Ibu. Ya. Kenapa dia esa dan tunggal? Yang tiada berbilang, satu juga orangnya. Ketika dia dalam keadaan batin, maka disebut namanya Ahmad. Ketika dia telah zahir, disebut namanya Muhammad. Makanya berganti nama Bapak Ibu. Jadi kalau boleh Ustadz katakan, sebelum bernama Muhammad, Ahmad namanya. Setelah Ahmad ini wujud, setelah Ahmad ini zahir, setelah Ahmad itu nyata pada sekalian alam, pada diri kita, maka disebutlah namanya Muhammad. Ayah Muhammad itu tiada lain adalah si Ahmad. Yang si Ahmad itu tiada lain adalah Muhammad. Dua sebutannya, tapi satu juga orangnya ini. Ini yang mesti kita kenali. Bagaimana cara mengenali Muhammad itu? Yang sebenarnya adalah Ahmad. Kenalilah diri kita masing-masing Bapak Ibu. Karena kesempurnaan memandang Muhammad dan Ahmad itu Bapak Ibu, itu sudah berupa insan namanya Bapak Ibu. Sudah berupa insan. Maka insan itulah yang Muhammad, insan itulah yang Ahmad. Ya. Zahirnya insan, ya. Nah, zahirnya insan ini itu kelihatan berupa tubuh. Sedangkan batinnya insan itu, ya, kelihatan berupa ruh. Jadi zahirnya insan berupa tubuh, itu yang disebut namanya dengan Muhammad. Sedangkan batinnya insan berupa ruh, itu yang disebut namanya dengan Ahmad. Jadi satu juga orangnya Bapak Ibu. Ini yang mesti kita kenali ini ya. Jadi kalau kita sudah mengenal akan Ahmad dan Muhammad sempurna pada insan, disitulah insan itu dikatakan rahasia Allah. Al-insanu siri wa anasirahu. Insan itu adalah rahasiaku dan dirikulah yang menjadi rahasia dirinya. Jadi siapa yang kenal akan rahasia dirinya? Pasti dia kenal dengan aku. Karena akulah sebenarnya yang menjadi rahasia dirinya itu. Barulah orang yang telah kenal akan rahasia dirinya, maka disebutlah namanya insan kamil dan mukamil.